stadionnya itu jebol, jadi kita dilemparin batu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini ya kita jumpa lagi di studio YouTube Tibean. Studio sederhana tapi penuh makna. Nah, Amin. kali ini saya menghadirkan seorang dokter spesialis anak, namanya Dokter Zulfito ya. Ya, betul, Dok. Zulfito Marendra. Marendra. Ya. Ya. Jadi kita nanti akan bincang-bincang dengan beliau seputaran apa yang pernah terjadi sama beliau dan apa yang terjadi sampai sekarang. Siap, Dok. Oke, Dok. Sebelumnya Ya. dokter di Gorontalo. Iya. Dokter posisinya di mana, Dok? Oh ya, saya kalau lahir di Jakarta, Dok. Lahir di Memang Jakarta. kemudian lanjut studi di Brawijaya Malang, Ya, ya. terus kerja sebagai dokter umum, Ya, ya. kemudian pernah di Arema Malang ya, jadi dokter tim sepak bola. Ya, ini penonton. Nanti kali ini saya ketemu dengan seorang dokter spesialis yang pernah terlibat dalam kancah persepak Sepak bola. bola. Sebagai tim medis, Dok, Sebagai tim bukan pemain. Ya, Dok. Ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang lanjut, Dok. Hmm. Nah, ketika itu dokter lulusannya di Brawijaya. Ya. Nah, terus setelah itu dokter PTT atau Saya dulu pas di Arema Malang itu jadi Hah? PTT alternatif karena dulu waktu zamannya iya, iya. presiden itu ada PTT alternatif. Iya, iya, iya. Ternyata setelah di Arema saya kurang lebih 3 tahun, ternyata PTT alternatifnya batal. Jadi akhirnya saya PTT di Gorontalo. Nah, itu PTT alternatif itu gimana sih, Dok? Jadi PTT alternatif itu kita harus mengajukan ke dinas, kebetulan waktu itu di Surabaya, dinas Iya. kesehatan Surabaya, diperiksa. Jadi ada syaratnya, syaratnya sama ada surat kontraknya. Iya, iya, iya. Dulu kan di Arema kan kebetulan waktu itu Arema di bawah PT Bentul. Iya, iya. PT Bentul ada polikliniknya dulu. Iya, Poliklinik. iya, Jadi saya istilahnya direkrut oleh Bentul di Iya. poliklinik, tapi sambil dijadikan dokter tim sepak bola Arema Malang. Iya, iya. Jadi saya paham. Iya. Berarti Arema Malang ini bukan di bawah pemerintah, bukan di Bukan, bawah Pemda. bukan. Kalau memang itu Arema di bawah Pemda, maka Pemda bisa merekrut dokter Iya. sebagai PTT di daerah itu, Iya, betul. dan kemudian disurat tugaskan ke Iya. Arema. Itu ke- kemungkinan lebih besar diterima PTT alternatif Iya, gitu, kalau iya. bilang di bawah Betul. daerah. Berarti Arema Malang itu bukan di bawah kendali Pemda ya? Bukan. Itu dari ya, swasta. swasta. Tapi memang Iya. membawa nama Malang. daerah. Iya. Iya. Hanya kalau yang dulu di bawah Pemdanya Iya, ada Persema Malang. Jadi ada 2 tim. Oh. Arema dan Persema. Arema Malang, Iya. Persema Malang yang Yang di bawah Pemda. di bawah Pemda. Iya. Mungkin kalau dokter jadi dokter Persema. Persema mungkin bisa jadi terterima waktu itu jadi PTT-nya, PTT alternatif. alternatif. Nah, oke, Dok. Selama dokter berkiprah di dunia persepak bolaan walaupun Sebagai tim medis ya, saja. tim medis, itu kira-kira bagaimana? Apa suka duka dokter pada waktu itu? Kalau di medisnya kita mungkin nggak terlalu banyak ya, Dok, tapi Ya. pengalaman di non medisnya yang banyak di sana. Ya, Jadi ya. kita pengalaman mengatur makannya pemain, obat-obatnya. Kalau obat mungkin medis ya. Terus Ya, kita ya. gimana mengatur misalnya kita home away kan, home Ya. away di dalam negeri, di luar negeri kita harus bawa obat, jadi kita harus lapor. Misalnya Ya, ke ya, hotel kita harus mengatur makanan, jadwal makannya seperti itu loh. Kita biasanya koordinasi sama pelatih, kebetulan waktu itu pelatihnya Benidolo, Pak Iya, Benidolo. iya, iya. Benidolo. Beliau memang respect sama dokter, jadi sering diskusi. Jadi gimana pelatihan gini, gimana Iya, gimana. iya, iya, iya. Seperti itu. Asik juga. Nah, sekarang begini, Dok. Ya. Nih kan biasanya dalam dunia persepak bolaan itu terkadang crash. Hmm. Itu bagaimana dokter menanggapi ini, misalnya terjadi ada satu kejadian crash.
Maksudnya antar kerusuhan antara ya kerusuhan. iya. Saya sering dan terlibat langsung memang. Ya. Jadi Sambil terlibat langsung. terlibat langsung kena lemparan. Jadi dulu pas Arema lawan Persebaya dong. Iya, iya, iya. Jadi lagi final ya. Iya, iya. Mau masih final, kita Iya. ketemu musuh bebuyutan di Persebaya Iya, iya. dan kita menang seri pertama Ya. di menang di Malang, terus Iya. pas di Surabaya kita seri. Jadi kita yang lolos. Iya. Itu benar-benar memang luar biasa. Jadi kerusuhan, Iya. jadi di stadionnya itu jebol, jadi kita dilemparin batu dong. Jadi merasa saya juga sampai kena loh gitu. Iya. Lemparan batu, saya melindungi kiper dulu Kurnia Iya. Sandi kena lemparan batu. Jadi ayo dok, lari jebol. Oh, lari semua dok. Apa namanya, kipernya waktu itu Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Ya, Pak Kurnia Sandi, semoga Anda lagi menonton video ini. Nah, terus Dok. Iya dok, jadi kalau di itu waktu itu jadi kita jebol, kita sembunyi, memang ada Iya, tempat sembunyi itu rusuh dok. Iya, Ya iya. rusuh, waktu itu mobil yang untuk siaran langsung pun Iya. rusak, yang harganya hampir berapa M mungkin ya, Iya, iya. rusak dibakar massa seperti itu. Saya bisa bayangkan ya, saya bikin studio kecil saja seperti ini lumayan juga, apalagi satu mobil yang untuk Iya. siaran langsung itu Betul. hancur ya. Nah, kan di sebelah ya, Nah. di sebelah itu kan ada dokter juga. Ya, Nah, bagaimana dokter dengan dokter ketemu? Kan dokter di Iya. Arema, Iya. terus ada dokter satu yang lawan itu yang terjadi crash itu. kalau antara tim medis biasanya kita nggak bermasalah loh. Iya, Jadi iya. kayak kemarin pas yang kerusuhan saya bilang, Ya, tim dokternya datang. iya, iya. Jadi saling bantu lah istilahnya, ada yang luka atau tidak gitu, sampai seperti itu. Hanya kalau pemainnya nggak mungkin datang, Iya, pasti iya. berantem. Apalagi supporternya pasti berantem. Memang kalau sepak bola Indonesia tuh Iya, serunya di iya. situ loh. Serunya di Ada situ. di kerusuhan. Iya. Makanya dok, saya pernah jadi dokter pertandingan juga. Tapi saya tidak mau ngambil dokter sepak bola dok. Eh, Saya pernah jadi dokter itu karate. oh, mantap. Kenapa? Kalau karate itu terjadi crash, dia nggak mungkin cari saya karena saya tidak pakai ban apa-apa. Iya betul. Nggak ban putih, Mereka- merah, hitam. Mereka akan cari yang punya ban, Ban yang selevel punya ya. tantangan ya Ya. selevel, karena kan harga diri juga jatuh Iya. ketika ya berkelahi dengan yang tidak selevel. Jadi saya makanya saya dari dulu saya nggak mau dok jadi dokter olahraga. Tapi setelah kejadian itu, Iya. dokter ikut lagi ya? Masih Masih ikut. masih. Masih ikut dok. Jadi kita apalagi pas Arema turun di divisi 1 sampai Iya. turun divisi 1 kan kita ke Indonesia Timur. Iya, iya. Itu lebih brutal lagi dok. Jadi lemparan Iya, iya. batu, lemparan semacam apa ya, kayak bukan panas sih waktu itu ya, di Irian Jaya, Iya, iya. di Manokwari. Pokoknya memang pengalaman yang tidak terlupakan dok. Pokoknya kita sering berlindung, sering lari. Iya. Jadi itulah keberadaan kita sebagai dokter ya. Kita sebagai dokter dimanapun kita itu dibutuhkan dan kita harus melakukan pengabdian dimanapun kita berada. Iya, Ya, betul. Dok. sehingga tetapi seperti yang dokter sampaikan tadi ya, sesama dokter tetap kita punya sumpah Iya. memperlakukan teman sejawat Sebagai sebagaimana saya ingin Ingin diperlakukan diperlakukan, atau iya. sebagai saudara kandung. Jadi kalau misalnya dokter yang sebelah melempar ke dokter, pasti berarti dia ingin diperlakukan seperti itu. Pengen dilempar juga dok. Tapi tidak seperti itu penonton. Ya, keberadaan kami sebagai seorang dokter ya, sesama dokter, sesama anggota ID, kami tetap soan ya, tetap apapun itu kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, dalam rangka Hari Bakti ID yang ke-114, kok saya undangnya yang ceritanya sepak bola ini. Nah, saya ingin menggambarkan kepada masyarakat bahwa dimanapun sudut Indonesia ini atau sudut dunia ini, pasti di sana kita bisa berkiprah dok ya. Betul. Ya, tanpa harus meninggalkan norma-norma, harus kita melampaui batas-batas kemanusiaan. Iya. Bahkan di dalam perang sekalipun, kita tetap harus menyelamatkan nyawa Iya. musuh kita. Dan penonton,
terus terang ya, beliau ke Gorontalo seutuhnya. Seutuhnya ya. Ya. Keluarga diboyong ke Gorontalo, bahkan beliau sudah PNS di Gorontalo. Oke, demikian perbincangan saya dengan seorang dokter Julpito yang tadinya beliau sebagai dokter kesebelasan dan akhirnya ada di Gorontalo sebagai seorang dokter spesialis anak.